Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi dan rasul. Jasad mereka akan senantiasa terjaga dan tidak pernah membusuk sampai datangnya hari kiamat. Para nabi dimakamkan di tempat di mana mereka meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ketika beliau berada di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu, beliau pun akhirnya dimakamkan di tempat itu pula. Peristiwa robohnya dinding makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengejutkan semua orang. Karena mereka melihat apa yang nampak dari dalam makam. Peristiwa robohnya dinding makam tersebut terjadi pada masa kekhalifahan Walid bin Abdul Malik bin Marwan, dan ketika itu, gubernur kota Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz rahimakumullah. Ketika dinding kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tersebut roboh, orang-orang pun bergegas untuk mendatanginya. Dan mereka melihat ada kaki yang nampak dari dalam makam tersebut, mereka mendapati kaki tersebut masih utuh dan berbau wangi. Orang-orang pun ingin memasuki makam itu, tetapi Umar bin Abdul Aziz berkata kepada mereka, "Demi Allah, kita tidak akan mengganggu mereka setelah mereka wafat. Kali ini, kita insya Allah akan mengetahui isi yang terdapat di dalam hujah, serta kenyataan yang berkaitan dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan diungkapkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya, dan mengejutkan banyak orang dari umat Islam pada masa ini." Belakangan ini, sering tersebar foto-foto kijing makam, yang disebut-sebut sebagai makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Foto-foto tersebut juga banyak dicetak dan diperjualbelikan sebagai pajangan di banyak negeri. Kaum muslimin, ada yang menganggap bahwa gambar tersebut difoto atau dilukis di akhir masa Khilafah Utsmaniyah. Tetapi, berbagai referensi menyebutkan bahwa hujah di dalamnya terdapat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabat beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, yang senantiasa tertutup selama ratusan tahun dan belum pernah dimasuki oleh seorang pun. Disebutkan juga bahwa orang terakhir yang memasuki untuk menutupnya dari dalam terjadi pada 700 tahun yang lalu, yang terjadi pada masa Sultan Qolaun As-Solihin yang telah membangun kubah di atas makam tersebut. Sementara itu, berbagai referensi dari kerajaan Arab Saudi juga menyebutkan bahwa makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh 3 lapis dinding. Yang pertama adalah dinding lapisan terdalam, yaitu dinding kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan dinding tertutup dan tidak memiliki pintu di dalamnya, hanya terdapat 3 makam tersebut. Di luar itu ada dinding kedua, yang dibangun pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan yang ketiga adalah dinding terluar yang bisa dilihat oleh para pengunjung pada masa ini. Referensi-referensi yang ada tersebut juga menekankan bahwa ada 2 buah kubah di atas makam, yaitu kubah hijau yang paling terkenal, dan kubah satu lagi di bawahnya. Pada masing-masing kubah tersebut, terdapat pintu yang merupakan satu-satunya jalan masuk ke dalam hijrah syarifah. Hal ini menunjukkan bahwa foto-foto atau gambar yang diklaim sebagai kijing dari makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersebar tersebut sama sekali tidaklah benar. Selain itu, jika dilihat dari referensi sejarah yang ada, belum pernah ada pembangunan kijing pada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makam tersebut pun tidak pernah ditinggikan, tetapi tetap sama sebagaimana ketika beliau wafat. Selain itu, pemerintah kerajaan Arab Saudi secara resmi telah merilis foto-foto bagian dalam hujrah syarifah, seraya menekankan bahwa hanya foto-foto tersebutlah yang merupakan satu-satunya foto yang benar. Kepresidenan Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Arab Saudi telah menampilkan video klip bentuk hujrah syarifah di Masjid Nabawi dan di Madinah untuk pertama kalinya. Video yang dipresentasikan oleh pegawai kepresidenan saat festival Janadiyah tersebut mengakhiri rumor tentang hujrah syarifah dengan menjelaskan bahwa foto-foto itu tidak berisi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dipercaya banyak orang selama ini. Video tersebut memperlihatkan ruangan dari dalam setelah pintu Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah dibuka, di mana ada sebuah mihrab yang disebut sebagai mihrab Fatimah di sana, dan di belakangnya ada sebuah ruangan yang berisi tempat tidur Sayyidah Fatimah. Adapun pintu Raudhoh terletak di ujung ruangan yang memisahkannya dari makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya. Dan perlu diketahui bahwa kamar makam ditutup oleh tembok kokoh yang tidak memiliki pintu.
Tingginya 6,5 meter, dan karena itu, tidak ada yang bisa melihat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mimbar beliau di ujung utara masjid, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau dalam sabdanya. Tempat di antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhoh, atau salah satu taman dari taman surga. Oleh karena itu para pengunjung Masjid Nabawi sangat ingin untuk bisa berdoa di dalam Raudhah tersebut. Raudhoh memiliki kemuliaan dan keutamaan, barang siapa yang sholat di sana, seakan-akan ia telah duduk di taman dari taman-taman surga, sehingga menjadikan sholat yang dilakukan di sana berpahala banyak. Sebagaimana juga sholat di bagian Masjid Nabawi yang lain, akan dilipat gandakan pahalanya 1000 kali, dari sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Jadi teman-teman, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan, tentang isi dari makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini dapat memberi manfaat dan menambah wawasan kita semua sebagai umat muslim. Mohon maaf, jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya berikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.